Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la mudhilla fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar radio Silaturahim dimanapun Anda berada, juga bapak-bapak, keluarga besar AKI, alumni, keluarga alumni, apa? Alumni karyawan Indosmen. Ya, acara ini adalah direkam berhasil. Nanti juga akan kami sediakan waktu untuk bertanya jawab. Silakan siapkan pertanyaannya ya. Oke, kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Husein Alatas, dan ada juga di sini pada kamera Neza, juga Abi Agus dan Ustadz Isa Alkaf. Nah, ini guru kita juga, ada Sansa Jali, ada Pak Jayadi ikut mendampingi keluarga besar hasil datang ke keluarga Indosemen ya. Masya Allah, bapak-bapak ini soleh-soleh ya. Itu kalau semen itu di bangunan kan untuk memperkuat ya, ibarat iman itu. Jadi semen itu ibarat iman, semakin tebal semennya semakin kuat bangunan, begitu juga iman pada diri seorang, semakin tebal imannya maka semakin tebal pula ketangguhannya kepada tauhid Islam. Baik, ini kami kenalkan Ustadz Husein Alatas. Beliau lebih senang dipanggil Ustadz bukan Habib ya. Walaupun Habib tapi beliau lebih suka dipanggil Ustadz Husein bin Hamid Alatas. Inilah dari beliau inilah terinspirasi untuk mendirikan radio Silaturahim yang nanti tanggal 9 September berusia 14 tahun. Baik, kita akan mengambil tema Thalabil Ilmi Merajut Ukhuwah Islamiyah. Itulah tema yang ditawarkan oleh panitia AKI. Baik, kepada Ustadz Husein guru kita kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wassairina ala nahjihil qawim. Assalamu alayka ya Rasulullah, wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan keluarga besar alumni karyawan Indosemen yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kepada para pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim. Kita didampingi oleh saudara kita yang tak asing lagi ya, Bapak Muhammad Krisna. Saya ucapkan selamat atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan bagi kita atas hidayahnya. Semoga Allah menyempurnakan cahaya dan hidayahnya untuk kita semua, keluarga kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, perbaiki anak keturunan kita, jadikan kita hamba-hamba yang saleh, yang kelak dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Untuk lebih khusyuk lagi para jamaah sekalian, sebagaimana Allah membuka kitab sucinya dengan suratul Fatihah, mari bersama-sama kita alunkan suratul Fatihah. Semoga Allah membuka hati kita untuk menerima cahaya hidayahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita semua sama-sama mengetahui, meyakini bahwa kita semua merupakan keluarga besar yang berasal dari ayah ibu yang sama. Tidak ada satupun orang yang beriman kecuali memahami dan meyakini. Apapun warna kulit kita, suku kita, bangsa kita, status sosial kita, perbedaan ini merupakan perbedaan yang tidak berarti apa-apa dibandingkan kesatuan kita semua yang berasal dari ayah ibu yang sama, diciptakan juga dari asal-usul yang sama oleh Tuhan dan Pencipta yang sama. Artinya kita semua terikat oleh ikatan silaturahmi yang sama. Dan Allah ingatkan kita semua untuk menjaga hubungan rahim kita. Allah berfirman pada awal suratun Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, seruan dari Allah pencipta kita semua. Bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian semuanya, pria maupun wanita, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, min nafsin wahidah, dari entitas yang sama. Wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah juga ciptakan pasangannya juga dari apa? Dari entitas yang sama. Pria dan wanita diciptakan Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan, berasal dari asal usul yang sama. Kalau dalam perjanjian lama tercatat dan tertulis bahwasannya wanita diciptakan dari rusuk seorang laki-laki. Adam yang diciptakan Allah alaihi salatu wassalam, seorang diri karena dia merasa sepi, Allah tidurkan dia. Allah ambil satu rusuknya dibungkus dengan daging, lahirlah nenek kita Hawa alaihi salatu wassalam. Ini yang tercatat dalam perjanjian lama. Tapi dalam Al-Quran tidak tercatat hal ini. Sedangkan yang diriwayatkan dalam hadis bukan bersumber dari Al-Quran, tapi bersumber dari kitab perjanjian lama tersebut. Allah Subhanahu wa taala ciptakan pria dan wanita sebagaimana yang diterangkan Al-Quran berulang kali. Diciptakan dari asal usul yang sama, tapi tidak mengatakan diciptakan dari iga laki-laki yang bengkok. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari pasangan pria dan wanita. Allah tidak jadikan pria sebagai lawan wanita dan wanita sebagai lawan pria, tapi mereka diciptakan berpasangan untuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Kami jadikan kalian
syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling berkenalan. Sebagai keluarga besar yang berasal dari ayah ibu yang sama, dengan adanya ta'aruf akan muncul tafahum, saling memahami, dan akan lahirlah ta'awun, kerjasama dalam kebajikan sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita semua. Jadi ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari entitas yang sama, min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha, demikian pula Allah ciptakan pasangannya pun dari asal usul yang sama. Wa batha minhuma rijalan wa nisaa, wa watha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan Allah Subhanahu wa taala kembang biakan di muka bumi ini dari sepasang anak manusia yang berasal dari asal usul yang sama, pria dan wanita yang amat baik, yaitu kita semua. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah, tempat kalian saling meminta dan memohon. Wal arham, dan jaga pelihara hubungan rahim di antara kalian. Rahmat Allah turun pada saat kita menjaga hubungan rahim kita, dan rahmat Allah akan meninggalkan kita pada saat kita saling berjauhan dan saling bermusuhan. Dan kata rahim di sini bukan berbicara hanya tentang ayah, ibu, anak, dan saudara, tidak. Berbicara tentang hubungan rahim di antara keluarga besar manusia, karena dimulai dengan ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Lalu Allah tutup, innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian bagaimana sikap kalian dalam menjaga hubungan rahim di antara sesama. Jadi seruan ini bukan hanya terhadap kaum muslimin, tapi terhadap seluruh umat manusia. Antara kita kaum muslimin dengan umat Nasrani atau Yahudi, atau katakan mereka-mereka yang beragama Buddha, walaupun kita tidak satu agama, tapi kita merupakan sesama saudara yang berasal dari ayah ibu yang sama. Hidayah, petunjuk yang Allah anugerahkan buat kita dengan keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari akhirnya, dan beriman kepada Alkitab. Kalau kita merasa mereka saudara kita, kita ajak mereka dengan cara yang bijak, dengan lemah lembut, bukan mencaci mereka, bukan mencaci maki keyakinan mereka, bukan membuat mereka menjadi orang yang antipati terhadap kita disebabkan karena akhlak kita yang tidak baik. Kalau Rasul seperti ini, tidak mungkin orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Allah perintahkan Rasulnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak ke jalan Tuhanmu. Rasul bukan mengajak kepada dirinya, mengajak kepada jalan Allah. Bil hikmah, dengan penuh hikmah, cara yang bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Bukan dengan cacian, bukan dengan makian, bukan dengan cercaan yang akan membuat orang lari, tapi dengan cara yang penuh hikmah, hati yang tulus, penuh kecintaan terhadap saudara-saudara kita yang berasal dari ayah ibu yang sama. Oleh karena itu dalam surat Al-Imran Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallah linta lahum." Dengan rahmat dari Allah kau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu bersikap kasar, keras hati, niscaya mereka akan lari meninggalkan kamu. Ini sunnatullah. Oleh karena itu banyak cara yang ditempuh dilakukan oleh sebagian ustadz dan ulama kita atau kiai kita, sadar tidak sadar. Walau dalam acara serius atau guyon sering kita melecehkan, mencemoohkan, dan meledek orang-orang yang memeluk agama lain. Akhirnya muncul kebencian, antipati di hati mereka,
mereka juga mencaci agama kita dan mencaci Tuhan kita. Padahal Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Jangan kalian mencaci maki mereka-mereka yang menyembah selain Allah, memaki-maki Tuhan mereka, akhirnya mereka bersikap kurang ajar dengan memaki Allah Subhanahu wa taala secara aniaya tanpa dasar ilmu. Rasulullah mengajak manusia kepada Allah, wasilah dan cara mengajaknya pun dengan menggunakan komunikasi yang terbaik. Oleh karena itu, ilmu komunikasi dalam Al-Quran kalau kita resapi, kita akan temukan betul-betul ilmu komunikasi yang terbaik yang menyajikan buat kita bagaimana dialog para Rasul dengan umat mereka. Dialog Nabi kita juga dengan umatnya. Semuanya betul-betul penuh dengan kelembutan, menggugah kesadaran manusia, tidak terpancing untuk menunjukkan sikap perilaku yang tidak baik atau menggunakan kata-kata yang kasar dalam menghadapi mereka-mereka yang ingkar. Kita bisa lihat dalam suratul A'raf, dialog antara Nabi Nuh dan kaumnya. Beliau dituduh sebagai orang yang tidak waras, tapi beliau tidak meladeni. Berapa lama? 950 tahun. Nabi Allah Hud berdakwah di tengah kaumnya dengan lemah lembut, diejek, dikatakan akalnya tidak sempurna, tapi beliau bersabar tidak menanggapi mereka. Begitu pula Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Lut, Nabi Allah Syuaib. Begitu juga dialog antara Musa dengan Fir'aun. Fir'aun menggunakan logika kekuatan, Musa menggunakan kekuatan logika dan akhlak pekerti yang luhur. Ini yang harusnya dilakukan oleh para ulama Islam. Kalau mereka lakukan hal ini, saya yakin umat akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Tapi sebahagian orang lebih suka untuk mengafirkan orang dan masukkan orang ke neraka. Bukan hanya orang di luar Islam, bahkan terhadap orang sesama kaum muslimin yang awam dari mereka, yang kadang-kadang mereka tidak tahu tapi dengan khusyuk mengamalkan agama Allah, dengan mudah sesat, kafir, neraka. Seolah-olah surga di tangan dia, dia juga yang menentukan orang masuk ke dalam api neraka. Padahal tugas kita berdakwah, mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada ustadz, bukan mengajak orang masuk dalam kelompok, karena kita semuanya merupakan keluarga besar yang berasal dari ayah ibu yang sama. Perintah Allah agar kita bertaruh. Untuk bertaruh harus menggunakan akhlak yang baik. Ini yang dilakukan Nabi ketika mengajak kaum musyrikin, orang-orang Yahudi dengan cara yang baik. Kemudian Al-Quran menceritakan pada kita bagaimana Allah perintahkan Nabi-Nya untuk mengajak para ahli kitab bersatu dalam kalimat Allah. Bukan bersatu dalam agama Yahudi, bukan bersatu dalam agama Nasrani, bukan bersatu dalam atribut apapun, tapi mengajak semua manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang diciptakan oleh Tuhan yang sama, untuk bersatu berpegang kepada kalimat Allah. Dalam surah Al-Imran, Allah berfirman, kalau tidak salah ayat 64. Qul ya ahlal kitab. Ini bukan ditujukan kepada kaum muslimin, ya. Ditujukan pada para ahli kitab. Lalu bagaimana seharusnya kita pada sesama kaum muslimin? Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai para ahli kitab, mari kita berkumpul bersatu dalam prinsip yang sama dan kalimat yang sama. Apa kalimat tersebut? Allah na'budu illallah. Kita berjanji bersama-sama untuk tidak menyembah kecuali hanya pada Allah. Ini sebetulnya merupakan seruan dari setiap agama. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Dan kita berjanji bersama-sama untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, karena selain dari Allah semua makhluknya. Ini yang dinyatakan oleh akal sehat dan fitrah kita semuanya. Oleh karena itu, para jamaah sekalian mungkin mengenal seorang yang bernama Isaac Newton.
tulisan-tulisan tangan dia yang dikumpulkan, kemudian dia lelang, terdapat sekian banyak tulisan tangan Isaac Newton. Terutama sekali pada saat terjadi apa? Terjadi pandemi, Black Death. Kebetulan Isaac Newton tidak keluar dari rumahnya selama bertahun-tahun. Berdiam di rumah karena apa? Karena pada saat itu Eropa dilanda oleh Black Death, oleh wabah pes yang menelan lebih daripada 1/2 warga Eropa. Sampai Universitas Cambridge pada saat itu ditutup mungkin tidak kurang dari 3 tahun. Disebabkan karena wabah tersebut. Nah, dalam pengasingan dia menemukan berbagai macam penemuan-penemuan yang ditemukan. Ternyata pada oret-oretan tangan yang ditinggalkan oleh beliau, dia mengatakan, setelah saya melakukan penelitian dan membaca sekian buku-buku agama, kitab-kitab suci, saya menemukan dan meyakinkan bahwa Yesus mustahil sebagai anak Tuhan. Dia meyakini dan mengimani Tuhan yang satu, cuma sayang dia tidak menemukan Al-Quran pada saat tersebut. Tapi yang jelas Allah akan menghisap manusia sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya. Ini pernyataan Isaac Newton. Jadi akal sehat orang yang berilmu semua meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Yang terakhir, sebahagian kita tidak menjadikan sebahagian yang lain sebagai Rob selain Allah. Allah perintahkan Rasulnya untuk mengumumkan hal ini agar mereka tidak beranggapan mereka diajak meninggalkan Yesus untuk menyembah Nabi Muhammad. Tidak. Semuanya merupakan hamba Allah. Baik Nabi Muhammadnya, baik Al-Masihnya. Jadi sebahagian kita tidak menjadikan sebahagian yang lain sebagai Rob selain Allah. Tapi Rabbun Allah. Tuhan kita semuanya adalah Allah. Fa'in tawallau faqulu syahadu bi'anna muslimun. Kalau mereka berpaling menolak seruanmu wahai Rasulullah, kamu tidak punya kekuasaan memaksa mereka. Tapi umumkan, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas para nabi. Mengumumkan dakwahnya, menyampaikan amanat Allah, siapa yang menerima kebaikannya untuk diri mereka, siapa yang menolak, mereka akan bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan dan mereka pilih. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyindir apa yang berlangsung di tengah-tengah para ahli kitab. Orang Yahudi mengklaim bahwa ajaran mereka merupakan ajaran yang benar. Ajaran Nasrani merupakan ajaran yang sesat. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Begitu juga sebaliknya, wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang Yahudi mengklaim bahwa apa yang mereka jalani itulah merupakan ajaran Ibrahim. Umat Nasrani juga mengatakan kami juga mengikuti ajaran Ibrahim. Kaum musyrikin di Mekah mengatakan kami juga mengikuti ajaran Ibrahim. Maka Allah sindir mereka, ya ahlal kitab. Lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Afala ta'qilun. Wahai para ahli kitab, Yahudinya maupun Nasraninya, kenapa kalian bantah-bantahan masing-masing mengklaim sebagai pengikut Ibrahim atau mengatakan bahwa Ibrahim seorang yang beragama Yahudi ataupun Nasrani? Apa kalian tidak tahu bahwa kitab Taurat maupun Injil diturunkan setelah Ibrahim? Bagaimana Ibrahim kalian katakan sebagai orang yang beragama Yahudi maupun Nasrani? Padahal kitab Taurat maupun Injil diturunkan jauh hari setelah Ibrahim. Afala ta'qilun. Di mana akal kalian? Seperti saat ini. Kelompok A mengatakan Rasulullah madhabnya Syafi'i. Yang satu mengatakan kelompok A madhabnya Rasulullah Maliki. Lalu di Indonesia Rasulullah NU. Satu lagi mengatakan Rasulullah Muhammadiyah. Satu lagi mengatakan Rasulullah Persis. Satu lagi mengatakan Rasulullah Salafi. Satu lagi mengatakan Rasulullah Syiah. Padahal semua ini nama-nama yang muncul
setelah jauh wafatnya Rasulullah dan setelah agama yang dibawa Rasul disempurnakan. Maka Allah jawab apa? Maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia seorang yang hanif dan berserah diri kepada Allah. Dan dia bukan termasuk dari golongan yang musyrik. Jadi wa ma kana Muhammadun syi'iyan wala sunniyan wala muhammadiyan wala nahbiyan wala sufiyan wala salafiyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Muhammad bukan Syiah, bukan Sunnah, bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan juga Salafi, bukan Sufi, tapi beliau sebagaimana Ibrahim mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Nah, kita merasakan bahwa saudara kita orang-orang NU, orang-orang yang beriman, yang berserah diri kepada Allah. Begitu juga Muhammadiyahnya, begitu pula persisnya. Tapi jangan masing-masing membatasi Islam pada kelompok mereka, lalu menganggap kelompok yang lain sesat. Ini kan bahaya luar biasa. Kenapa kita harus saling bermusuhan, benci-membenci, dan memonopoli Islam hanya untuk kita? Padahal kalau terjadi kerusuhan, terjadi bencana, kita membutuhkan saudara kita untuk sama-sama bekerja sama, menanggulangi dan menghadapi bencana tersebut. Jangan kita merasa karena mayoritas tidak menghargai nikmat karunia Allah. Begitu keadaan terbalik, orang di luar Islam yang menjadi mayoritas, kita minoritas karena berpecah belah, baru kita menyesali sikap dan perbuatan kita. Oleh karena itu mari perbaiki hubungan kita bersatu dalam prinsip Islam yang sama, dalam pendapat interpretasi yang berbeda kita saling berlapang dada satu dengan lainnya. Uang ini bukan dari Allah, ini merupakan pendapat manusia. Jadi masing-masing mengikuti pendapat yang diyakini, yang kembali kepada dalil, tapi dalam prinsip-prinsip Islam kita bersatu. Saya mau tanya pada para jamaah sekalian. Kita kaum muslimin dalam sholat yang sama dan berbeda, mana yang lebih banyak? Yang sama kan? Cuma sayangnya fanatisme ditanamkan di hati kita. Sholat dalam madhab Syafi'i, sholat dalam madhab Malik, sholat dalam madhab Hambali atau Abu Hanifah. Kalau kita lihat dari mulai takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, membaca surah, kemudian kita bertakbir ruku, mengucapkan sami Allahu liman hamidah, sampai akhir sholat, 99% semua pengikut madhab sama. Yang berbeda paling dalam sholat subuh, kunut ba'da ruku Syafi'i, kunut qabla ruku Maliki, meletakkan tangan di sini Syafi'i, ya, Hambali, Hanafi, kemudian meluruskan tangan Maliki. Yang berbeda hanya sub-sub kecil. Tapi kenapa mata kita ini fokus pada yang berbeda, tidak fokus pada hal-hal yang sama di antara kita? Karena apa? Karena hati kita sakit. Hati kita tidak condong kepada seruan Allah dan ajakannya untuk bersatu dalam agama Allah. Hati kita condong pada kebanggaan dan kesombongan seperti iblis. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari apa? Daripadanya. Kamu ciptakan saya apa? Dari api. Kau ciptakan dirinya dari apa? Dari tanah. Iblis lupa bahwa dirinya yang menciptakan adalah Allah, baik dari tanah maupun dari api. Kita juga lupa bahwa kita ini merupakan satu keluarga yang menciptakan kita Allah, mengajak kita untuk bersatu dalam agama Allah. Adapun pendapat yang berbeda, ini bukan perintah yang diperintahkan Allah untuk bersatu. Tapi sayang, kelompok A ingin memonopoli Islam kebenaran untuk diri mereka. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya doktrin kelompoknya. Bukan prinsip-prinsip Islam, kita gunakan Qur'annya, syariat yang disepakati sebagai tolak ukur, tapi kita gunakan doktrin kelompok sebagai ukuran. Masing-masing punya meteran yang berbeda-beda. Ada yang 90 cm, ada yang 80 cm, ada yang 120. Waktu dia mau beli tanah, dia pakai meteran yang 120. Waktu dia mau jual, pakai meteran yang 80 cm. Bahaya enggak kalau seperti ini?
Bukankah ukuran kita Quran? Prinsip-prinsip keimanan jelas. Rukun imannya jelas, rukun Islamnya jelas. Betul tidak? Dan kita merupakan keluarga besar yang berasal dari asal-usul yang sama. Apa yang kita mau banggakan? Kita sedang menjalani ujian, belum mencapai hasil akhir. Hasil akhirnya, begitu kita meninggal dunia, buku tertutup, tinggal menunggu hasil hisab di hari kemudian nanti. Kalau sekarang, kita baik sekarang, belum tentu kita baik besok. Kita sekarang lurus, bisa aja kita sul khatimah karena kesombongan kita. Dan terkadang orang yang kita pandang remeh, kita pandang sesat, tahu-tahu dia berbalik berjalan di jalan Allah. Karena hati yang bersih, kita disesatkan karena kesombongan kebanggaan kita seperti iblis la'natullahi alaih. Nah seharusnya wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al ardi hauna, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, kalau jalan di muka bumi tidak ada kesombongan sedikit pun. Jadi kita ingin betul-betul membersihkan hati kita, menghadapkan wajah kita kepada Allah, memandang sesama manusia sebagai saudara-saudari kita. Perlakukan mereka dengan cara yang mulia, mereka akan memperlakukan kita. Kita bisa bekerja sama dalam hal-hal yang disepakati, kemudian berlapang dada pada apa-apa yang berbeda. Nah, kalau hal ini bisa kita wujudkan di negeri kita dengan hati yang bersih, dengan kelurusan betul-betul niat kita, insya Allah semua persoalan akan dapat diselesaikan dengan baik. Lalu setelah itu Allah berfirman, Inna awlan nasi bi Ibrahim alalladzina taba'uhu wa hadhan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya wali Ibrahim yang sebenarnya adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi kita merupakan pengikut Ibrahim. Dan orang-orang yang beriman, yang ikut Ibrahim juga merupakan pengikutnya. Dan Allah sebagai wali orang yang beriman seluruhnya. Jadi yang menjadi wali Nabi kita, Inna awlan nasi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan nabiyina taba'u. Yang patut mengaku sebagai wali, pengikut sunnah Nabi kita yang ikut jejak langkah beliau. Bagaimana Nabi menghadapi umatnya, menghadapi perbedaan, menghadapi berbagai macam suku yang tadinya bercerai-berai, disatukan semua dalam kecintaan. Orang-orang yang hijrah disatukan dalam nama hijrah. Suku-suku mereka dihilangkan. Yang di Madinah yang tadinya berperang disatukan dengan nama Ansor. Nama-nama yang amat indah. Mereka tidak lagi mengatakan, Ana Tamimi, Ana Qaisi, Ana Quraisy. Tapi semuanya hadirin sekalian bersatu dalam iman dan Islam. Bilal bin Rabah yang dari Habasyah, Salman Al-Farisi dari Persia, Suhaib dari Rum, disatukan bersama para pemuka Quraisy. Mereka tidak lagi melihat asal-usul status mereka, tapi iman menyatukan mereka. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Cuma sayangnya umat Islam ini referensinya berbeda-beda. Ada yang pakai kitab A, kitab B, kitab C. Quran nggak dibaca. Quran tidak diresapi. Padahal yang menjadi timbangan amal di hari kemudian nanti Quran. Seharusnya yang pertama diajarkan pada anak kita semenjak dini Al-Quran. Bukan hanya membaca, menghafal, tapi memahami makna. Tapi sebahagian ulama tidak menginginkan hal ini. Mereka mengatakan tidak perlu kita mempelajari Quran lagi karena apa yang ditinggalkan ulama sudah cukup. Padahal penemuan-penemuan ulama itu sifatnya kondisional. Sesuai dengan masanya, sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan batasan pengetahuan mereka. Bagaimana mungkin pendapat manusia mampu berhadapan dengan tantangan zaman yang terus berkembang? Yang mampu menghadapinya Al-Quran. Sebagaimana manusia yang diciptakan Allah mampu berhadapan dengan tantangan zaman, begitu juga Al-Quran yang datang dari Allah, satu-satunya kitab yang mampu berhadapan dengan tantangan zaman, menuntut dari kita mempelajarinya, mendalaminya. Banyak penemuan-penemuan dalam Al-Quran baru ditemukan setelah wawasan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Quran tidak takut menghadapi tantangan ilmu pengetahuan. Tapi Quran tidak berdaya berhadapan dengan orang bodoh yang hanya mau berpikir dengan tolok ukurnya, mengukur Quran kitab Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu diukur sama dengan penemuan-penemuan dan karya manusia. Lalu mereka mengatakan Quran sudah tidak relevan lagi.
Kalau tulisan manusia bisa tidak relevan. Kalau kitab Allah bagaimana mungkin tidak relevan? Saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian, manusia sekarang sama nggak manusia dulu? Intinya sama nggak? Kira-kira perlu nggak modifikasi, revisi manusia disesuaikan dengan perkembangan zaman? Kita menemukan bahwasannya apa? Yang dinamakan komputer yang canggih dengan memori yang cukup banyak, katakan memiliki daya tampung memori 2 tera atau 5 tera atau 10 tera. Kira-kira hari ini sekalian ada masa akhirnya enggak? Kita waktu membeli memori eksternal sebesar 2 tera kita anggap sudah besar luar biasa. Ternyata kalau dipakai beberapa lama kita isi dengan apa? Dengan audio, apalagi kalau visual sebentar lagi habis. Bapak pernah berpikir nggak otak manusia ini yang mirip dengan agar-agar? Pernah nggak Bapak mengeluhkan memorinya habis? Pernah nggak? Malah kalau tidak dipakai berubah jadi linglung. Betul nggak? Semakin dipakai, memori manusia kecerdasannya semakin meningkat. Allah buat otak manusia sekarang sama dulu sama nggak? Sama. Tapi nggak ada yang mengatakan otak manusia ini perlu apa? Direvisi dan dimodifikasi. Ada yang mau nggak? Dan subhanallah otak manusia jauh lebih canggih. Saya katakan melihat Bapak satu persatu, bentuk rupa terekam. Mendengar suara Bapak juga terekam. Tersimpan dalam bilik masing-masing. Tanpa saya harus memencet tombol untuk melakukan penyimpanan, suara tersimpan dalam bilik suara. Warna tersimpan dalam bilik apa? Dalam bilik juga warna, kemudian tersimpan dalam bilik bentuk rupa. Begitu saya ketemu Bapak lagi, ketemu, subhanallah tidak butuh pemikiran panjang lebar. Saya lihat Mas Krisna, bagaimana kabar Krisna? Itu membutuhkan waktu enggak? Padahal sebetulnya mata kita melihat beliau bertanya. Jangan langsung dijawab oleh otak dalam waktu yang begitu singkat. Tanpa harus mencet tombol. Betul enggak? Saya melihat durian, perlu nggak mikir dulu? Bahkan ditutup mata mencium bau durian, tanpa harus berpikir tahu itu durian. Coba kecepatan jawaban dari otak luar biasa. Padahal tersimpan bersama triliunan memori di kepala kita. Tapi kenapa kok jawaban begitu cepat? Ini otak manusia. Bahkan penemuan akhir otak manusia mampu menganalisis data sebanyak 1 triliun dalam 1 detik. Hanya membutuhkan daya sebanyak 20 watt. Ini penemuan-penemuan akhir. Sampai mereka ingin mengambil sebagian dari sel otak manusia untuk mempercanggih komputer mereka. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Begitu juga kitab Allah karena datangnya dari Allah. Pencipta alam semesta yang mengetahui yang gaib. Di langit maupun di bumi. Kitab ini mampu menjawab tantangan zaman. Jangan disamakan dengan kitab hasil karya Freud, umpamanya Einstein. Ini merupakan pengetahuan yang sifatnya nisbi dan relatif. Tapi kalau Allah merupakan kebenaran yang mutlak. Oleh karena itu mari kita kaum muslimin bersama-sama mempelajari Al-Quran, meresapinya, merenungkannya. Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Kami telah permudah Al-Quran untuk dapat diingat, untuk dapat dipelajari. Ada nggak di antara kalian yang mau mempelajari? Oleh karena itu orang-orang yang mendalami Al-Quran dengan tulus hatinya akan lembut. Tapi di saat dia mengambil sumber agama, bukan dari Al-Quran dia mulai, tapi dari yang lain, hatinya akan berubah menjadi keras dan mudah terbawa oleh kefanatikan. Ini berbahaya sekali para jamaah sekalian. Oleh karena itu, melalui majelis ini saya mengajak diri saya, para jamaah sekalian untuk selalu mengingat bahwa kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Allah juga mengutus nabinya untuk kita semua sebagai pembawa rahmat. Allah jadikan kitab suci sebagai pedoman hidup kita dan juga sebagai rahmat dan syifa, cahaya bagi kita semua.
Tapi Allah tidak menjamin kitab-kitab yang lain seperti itu. Kalau kitab yang lain merupakan karya manusia, pengumpulan manusia, kalau kitab Allah merupakan kitab yang datang dari Allah, dikumpulkan oleh Rasul-Nya, ditinggalkan dalam keadaan sempurna, terjaga dan terpelihara. Dan Allah mengajak kita semua, demikian pula Rasul-Nya, untuk bersama-sama berpegang pada tali Allah, kembali kepadanya. Ini merupakan jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan melalui Rasul-Nya. Oleh karena itu, ketika kakek kita, nenek kita diturunkan ke bumi, Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Apabila petunjukku sampai kepada kalian, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang ikut petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan merana. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling tidak mengikuti bimbingan petunjukku, pelajaran yang aku berikan, maka dia akan hidup dalam kehidupan yang pengap, yang gelap, yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan himpun dirinya dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, ya Allah, kenapa kamu himpun kami di padang mahsyar nanti dalam keadaan buta, padahal dulu aku melihat? Dijawab oleh Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu ayat-ayat kami sampai pada kamu, tapi kamu lupakan, kamu tidak pelajari. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Sebagaimana melupakan, mencampakkan ayat-ayat kami, hari ini kamu termasuk orang yang dilupakan dan dicampakkan. Oleh karena itu, bapak-bapak, selagi masih ada kesempatan, mari kita baca Al-Quran. Kemudian dalam rumah kita bisa minta anak kita untuk membaca terjemahannya. Kalau tidak jelas, tanya pada orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bapak dalam waktu relatif singkat bisa menjadi ulama. Asal kita gunakan waktu kita belajar, membaca, alhamdulillah, terjemahan dan tafsir sudah cukup banyak. Kalau masih kurang jelas, ada hal-hal yang tidak paham, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikir, itu yang menguasai Alkitab. Dan bebas dari kefanatikan terhadap kelompok maupun golongan. Ingat, semua orang-orang yang berada di bawah naungan kelompok ini saudara kita. Buang kefanatikannya, pandang mereka sebagai saudara, saudari seayah dan seibu. Begitu juga kita merupakan umat yang sama, menjadi umat Nabi kita. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Iwan dan Awad, Bapak dan Ibu, keluarga Aki, alumni karyawan Indosemen. Sekarang kami beri kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wabarakatuh. Effendi Rahman. Ya. Insya Allah yang saya tanyakan tuh ada hubungannya sesuai dengan Pak Ustadz sampaikan. Saya mau tanya mengenai surat Al-Baqarah 62. Kemudian muncul lagi surat Al-Maidah 69. Itu mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Coba Apakah bacakan ayatnya itu terjemahannya buat saya terjemahan. nggak apa pernah baca. Terjemahannya. Jadi garis besarnya bahwa semua agama seperti Nasrani, Yahudi, semuanya itu adalah kalau beriman itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Baik. Hampir sama, 62 dan Al-Maidah 69 hampir mirip. Demikian Pak Ustadz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Itu innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dengan ayat dalam surat Al-Maidah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was sabiun wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir fala khaufun alaihim wa amila salihan fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun.
Sebelum saya jawab, coba ada pertanyaan lain? Silakan. Biar sekaligus ya. Kita tampung dulu pertanyaan. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya menanyakan surat Al-Baqarah Ya, ketika Nabi Adam akan diciptakan. Wa idh qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah. ya, Malaikat kok tahu bahwa nantinya akan menumpahkan darah. Yang saya tanyakan di sini, apakah sebelum ada Nabi Adam, anak Nabi Adam yang lain gitu, Ustaz? Apakah ada makhluk sebelum Nabi Adam? Iya. Nah. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, nama saya David Susanto. Iya, Saya ada satu pertanyaan. iya, Umat Islam saat ini lebih bangga dengan aliran ormasnya iya, dibanding dengan mazhabnya. iya. Maksudnya Dengan Islamnya. mazhab Syafi'i, tapi sekarang tidak. Saya NU, Iya, saya Persis, iya. saya Muhammadiyah. Kenapa bisa distorsi seperti ini? Itu Ya. aja, Ustaz. Baik. Ubab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 dulu ya, Pak Ustadz. Cukup, 3 dulu. Apa yang diterangkan dalam suratul Baqarah, suratul Maidah, ya, berisikan butiran yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kelompok maupun golongan. Tidak melihat kelompok maupun golongan. Tapi Allah lihat esensi mereka, amal mereka dan iman mereka. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wal ladzina hadu. Ini bicara tentang umat Yahudi ya. Sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus, kemudian wan nasara dan umat Nasrani. Kata Nasrani sebagaimana kita tahu, artinya orang-orang yang bagaimana? Yang menjadi ansor dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bukan diambil dari kata Nazaret, tapi diambil dari firman Allah, kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Nasrani ya merupakan sebuah kata dalam bahasa Arab, yakni merupakan nisbat yang menjelaskan orang-orang ya yang berjuang bersama Al-Masih alaihi salatu wassalam baik pada masa hidupnya, begitu pula setelah beliau wafat dan menyampaikan pesan-pesan Allah yang diturunkan kepada Al-Masih. Sedangkan kata hada Yahudu dalam bahasa Arab artinya kembali kepada Allah. Ini merupakan nama salah satu putra Yakub. Inna hudna ilaika diambil dari hada Yahudu, artinya kami kembali kepada Allah. Jadi innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara, yang terakhir was-sabiin. Sabi ini sebetulnya hadirin sekalian bukan mereka yang menyembah bintang, bukan juga yang menyembah api. Tapi kaum sabi ini orang-orang yang bertauhid kepada Allah, yang mengikuti sisa-sisa dari ajaran Ibrahim alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, kaum musyrikin dulu apabila menyaksikan seorang keluar dari agama mereka, mengikuti Rasul, mereka mengatakan inna Umar qad saba. Umar telah apa? Telah keluar meninggalkan ajaran leluhurnya, masuk ke dalam ajaran tauhid yang dibawa Nabi kita. Ketika mendengarkan Hamzah beriman, inna Hamzah qad saba. Jadi kata sabiin bukan untuk penyembah matahari atau penyembah bintang atau penyembah api, tapi mereka merupakan orang-orang yang mengikuti ajaran tauhid, yang mengikuti sisa-sisa ajaran Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi baik mereka orang yang beriman ya, yang menunjuk kepada umat Nabi kita ini ya. Kemudian walladzina hadu, juga orang-orang Yahudinya, umat Nasraninya, was-sabiin, juga kaum sabiin yang tidak apa? Tidak termasuk dalam umat Yahudi maupun Nasrani, bahkan mereka lebih tua. Dengan syarat man amana billah wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dengan sendirinya
Iman itu kriterianya dalam Islam kan jelas. Jelas enggak? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Oleh karena itu dalam surat An-Nisa, wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi man amana billah ini sesuai dengan kriteria keimanan yang diterangkan Quran. Kalau dia beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Al-Masih, dia bukan orang yang beriman. Begitu juga kalau beriman kepada Al-Masih, menolak beriman kepada Nabi Muhammad, berarti dia tidak termasuk orang yang beriman karena hanya menerima sebagian, menolak sebagian yang lain. Nah, kita umat Islam yang beriman pada Allah, la nufarriqu baina ahadim min rusuli. Kita beriman kepada Nabi Muhammad, Nabi Isa, begitu pula Yahya, Zakaria, beriman kepada Daud, kepada Sulaiman, beriman kepada Musa dan Harun, beriman kepada Yusuf, kepada Yakub, kepada Ibrahim dan seluruh nabi tanpa membeda-bedakan satupun di antara mereka, karena mereka merupakan utusan Allah. Kalau kita beriman kepada sebagian, menolak kepada sebagian yang lain, maka kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wa amila shalihah, dan mengerjakan amal soleh. Maka siapa yang beriman dan mengerjakan amal soleh, Allah jamin buat mereka ganjaran mereka, dan mereka tidak akan mengalami ketakutan, kesedihan di hari kemudian nanti. Ini yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Maidah. Berbeda dengan apa yang diterangkan Allah dalam suratul Hajj. Allah sebutkan dalam suratul Hajj keempat golongan tadi, tapi ditambahkan wal majus, dan orang-orang majus. Wal majus, yaitu mereka-mereka yang menyembah api. Allah tidak mengatakan falahum ajruhum inda rabbihim, tapi Allah mengatakan yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah akan memutuskan di antara mereka di hari kiamat. Gak mungkin Allah mengatakan lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, karena ada majus yang menyembah api. Tapi keempat golongan tadi, asal mereka beriman kepada Allah, beriman juga kepada Rasul-Rasulnya, dan kepada apa yang Allah perintahkan untuk diimani. Umat Yahudi dulu beriman kepada Musa dan Nabi yang datang setelahnya. Nabi belum diutus. Begitu datang Isa alaihi salatu wassalam, mereka juga harus beriman kepada Isa. Tapi ternyata mereka menolak beriman pada Isa, bahkan menuduhnya sebagai anak haram. Mereka tidak termasuk orang yang beriman. Datang Nabi kita, mereka beriman pada Isa, menolak untuk beriman pada Nabi kita. Maka mereka juga tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Jadi syaratnya iman dan amal soleh. Oleh karena itu ketika Dr. Zakir Naik ditanya oleh seorang pemeluk agama Buddha atau Hindu, saya lupa. Dia mengatakan, Mr. Zakir Naik, orang Malaysia nih, saya seorang pengusaha, memiliki perusahaan. Sebahagian besar orang yang bekerja di tempat saya adalah orang-orang Islam. Saya perlakukan mereka dengan baik dan mulia. Apakah saya akan masuk neraka? Karena saya bukan seorang Muslim. Padahal saya berbuat kebaikan. Sedangkan orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang Islam, mereka akan masuk surga. Padahal mereka menumpahkan darah, berbuat khianat, melakukan kejahatan. Saya ingin jawaban Anda. Beliau jawab dengan sederhana. Syarat untuk masuk ke dalam surga adalah dua. Satu, iman, dan kedua, amal soleh. Kalau kamu berbuat kebajikan, berbuat kemuliaan dalam kehidupan dunia ini, tapi kamu melupakan Allah Tuhanmu, maka kamu tidak akan selamat di hari kemudian nanti. Tapi kalau kamu mengaku beriman kepada Allah, tapi hidup kamu penuh dengan kejahatan dan kamu tidak bertaubat kembali kepada Allah, kamu juga tidak akan selamat di hadapan Allah. Syarat keselamatan dua, iman dan amal soleh. Walaupun penduduk Mekah, walaupun anak atau cucu Nabi, dia mengaku beriman tapi berbuat kejahatan, tidak melakukan amal soleh, orang seperti ini tidak akan selamat di hari kemudian nanti. Tapi walaupun orang dari Brebes, dari Madura, orang berkulit hitam dari pedalaman Afrika, dia beriman beramal soleh, dia akan selamat di hari kemudian nanti. Tidak ada diskriminasi dalam Islam sama sekali. Jadi ayat-ayat tadi keduanya bukan menjelaskan bahwa semua pemeluk agama akan selamat, tidak. Mereka yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh,
Iman sebagaimana yang diterangkan Quran, bukan sebagaimana yang mereka fikirkan dalam benak mereka beriman pada sebahagian meninggalkan yang lain. Mudah-mudahan ini jelas ya. Nah yang kedua, Allah berfirman ketika menerangkan di hadapan malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menyampaikan di hadapan para malaikat. Jadi Allah menyampaikan, mengumumkan di hadapan para malaikat bahwa aku akan menempatkan di atas muka bumi makhluk yang berstatus sebagai khalifah. Arti khalifah apa? Yang menerima amanat. Kalau malaikat bukan sebagai khalifah, karena kehidupan mereka memang diciptakan dalam keadaan suci, tanpa nafsu, tanpa pilihan. Mereka semua merupakan hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah secara otomatis tanpa ada pembangkangan dan penentangan. Jadi kalau seandainya ada orang-orang mengajak malaikat untuk berbuat zina, mereka tidak akan menyambut. Mengajak malaikat untuk melakukan tindakan korupsi, para koruptor gak kebagian para jamaah sekalian. Kenapa? Mereka memang tidak sama sekali ada hasrat dorongan ya, ke arah yang tidak baik. Semua jiwa mereka tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. La yasbiqunahu lahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka semua tidak pernah mendahului Allah, tidak pernah sama sekali terlambat dari perintah Allah. Mereka betul-betul menjalankan perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Nah, Allah mengatakan pada para malaikat bahwa saya akan menempatkan di muka bumi makhluk yang berstatus sebagai khalifah yang menerima amanat. Dengan sendirinya memiliki pilihan, juga memiliki ilmu. Ya. Karena kalau tanpa ilmu bagaimana menjalankan tugas dan amanat di atas muka bumi ini? Malaikat terkejut. Mereka terkejut luar biasa ketika mendengarkan Allah akan menciptakan makhluk yang diberikan pilihan yang bisa merusak, bisa menumpahkan darah, bisa melakukan berbagai macam kejahatan. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apa kamu akan tempatkan di muka bumi makhluk-makhluk yang berpotensi untuk merusak dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini selalu bertasbih mensucikan Engkau. Kenapa bukan kami yang ditempatkan di bumi? Artinya kalau Allah tempatkan malaikat di bumi, bumi damai enggak? Mungkin nggak terjadi peperangan di antara para malaikat, pertumpahan darah, memperebutkan kekuasaan. Jadi perbedaan antara malaikat dengan kita sebagai khalifah, kita diberikan pilihan kehendak oleh Allah di samping ilmu yang diajarkan. Allah utus Rasulnya, turunkan kitabnya sebagai bekal menjadi khalifah di muka bumi. Siapa yang mengikuti petunjuk Allah selamat, siapa yang mengikuti hawa nafsunya menentang Allah, Allah Subhanahu wa taala akan hukum sesuai dengan perbuatan. Jadi malaikat memahami, ya, memahami apa? Terjadinya kerusakan dan pertumpahan darah dari makhluk ini dari kata khalifah yang Allah sebutkan tadi. Tahu nggak para jamaah sekalian? Status hidup sebagai khalifah ini pernah ditawarkan oleh Allah kepada langit, bumi, dan termasuk gunung. Tapi semuanya menolak untuk menerima amanat Allah. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami pernah menawarkan amanat ini kepada langit dan bumi, termasuk kepada para malaikatnya, kepada buminya, kepada gunungnya, tapi semuanya menolak. Karena mereka takut tidak mampu menjalankan amanat Allah. Mereka lebih suka hidup ya dengan apa? Dengan dikendalikan Allah tanpa pilihan dan kebebasan, karena mereka takut di hari kemudian nanti mereka akan terjerumus dalam fitnah dengan pilihan yang diberikan kepada mereka sebagaimana yang terjadi pada umat manusia pada saat ini. Wa hamalahal insan, ternyata manusia nggak perlu ditawarkan, nawarkan dirinya. Betul enggak? Coba kita lihat. Wa hamalahal insan. Allah tidak mengatakan kami tawarkan pada manusia, tapi manusia dengan karakter mereka hobi terhadap jabatan. Hobi untuk menerima amanat. Wa hamalahal insan. Manusia tampil ke depan untuk memikul amanat tersebut. Innahu kana zaluman jahula. Manusia ini pada umumnya
bersifat zalim dan jahul. Kalau kata zalim kan kita tahu kan, orang yang berbuat aniaya. Tapi kalau zalim ini lebih berbahaya lagi. Sudah zalim, merasa dirinya paling adil. Namanya zalim murakkab, zalim double. Sudah zalim merusak di muka bumi, tapi merasa diri mereka apa? Sampai-sampai di sekolah internasional saat ini di Indonesia tersedia apa? WC, toilet untuk kalangan LGBT. Jadi difasilitasi untuk mereka-mereka kalangan LGBT, WC yang disediakan untuk mereka. Seharusnya justru mereka diarahkan, diberikan edukasi pendidikan, bukan justru disahkan perbuatan mereka. Kalau seandainya penyakit disahkan, dibiarkan, apa jadinya? Lebih berbahaya mana? Kira-kira para jamaah sekalian LGBT dengan bahaya pandemi kemarin COVID. Kalau LGBT, kalau Allah murka, Allah bisa terbalikan bumi kita, turunkan hujan batu di atas kita sebelumnya. Kalau pandemi, kalau kita meninggal dunia dalam keadaan beriman pada Allah, kita selamat. Tapi kalau LGBT, dengan alasan hak asasi manusia, bagaimana kalau seandainya narkoba dibiarkan dengan alasan hak asasi manusia? Jadi kata khalifah ini menjelaskan pada kita bahwasannya apa? Manusia diberikan kepercayaan Allah untuk menjaga kehidupan di atas muka bumi. Nah, innahu kana zaluman jahula. Kata zaluman itu lebih daripada kata zalim. Karena yang zalim ini tidak merasa dirinya orang yang berbuat aniaya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan pada mereka jangan merusak di muka bumi, mereka bilang siapa yang bilang kita merusak? Kita lagi melakukan perbaikan, lagi melakukan pembangunan. Walaupun negara memikul kerugian yang berat, yang penting membangun. Kita masih kecil dulu, di sekolah menyanyikan Padamu Negeri dengan khusyuk. Saya perhatikan guru-gurunya pun amat khusyuk. Karena di hati mereka punya kecintaan pada negara. Kalau sekarang, sama dengan orang mengaku cinta pada Rasul, cukup berselawat, tidak perlu mengikuti ajarannya. Selawat marak di mana-mana, tapi tidak ada pesan yang mengajak orang untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kehidupan. Nah, kata jahul itu mubalaghah superlatif dari kata jahil. Kalau orang jahil yang bodoh, dia merasa dirinya bodoh. Tapi kalau jahul ini berbahaya sekali hadirin sekalian. Sudah bodoh, merasa dirinya paling pintar. Orang Arab bilang jahil murakkab. Sudah bodoh, kemudian merasa paling pintar, kemudian dia mengatur, memimpin, apa jadinya? Anda lebih tahu kalau satu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu saat kehancuran dan kiamat. Nah, yang terakhir tadi, pertanyaan yang terakhir. Kenapa fanatisme kita kok lebih besar kepada ormas, kepada madhab, bukan kepada Islam? Seharusnya loyalitas kita ini kepada Allah, kepada Rasulnya. Sebagaimana firman Allah, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kalian adalah Allah. Dialah yang menciptakan kita. Dan Rasul yang membawa ajaran dari Allah. Walladzina amanu, dan sesama orang yang beriman kepada Allah, karena mereka saudara kita. Saudara kita yang sama-sama menjalankan apa? Menjalankan perintah Allah. Nah, kalau pemimpin yang menjadi pengendali, yang mengatur, kalau saat kita angkat dari orang yang tidak beriman, apa jadinya hari sekarang? Kemana kita dipimpin? Oleh karena itu Allah sebutkan wali kita yang sebenarnya adalah Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman sebagai walinya, maka Allah jamin Hizbullah akan meraih kemenangan. Tapi kalau orang Islam menjadikan NU sebagai walinya, lalu membelakangi Muhammadiyah. Muhammadiyah berbuat yang sama, Persis berbuat yang sama, saya takut semuanya bakal menuju api neraka jahanam. Seharusnya loyalitas kita untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk orang yang beriman, dan untuk agama kita Islam. Itu pesan Nabi Ibrahim, wala tamutunna illa wa antum
muslimun. Oleh karena itu, kita mencintai saudara-saudara kita yang berasal dari NU. NU punya peran besar dalam berjuang memerdekakan bangsa kita ini. Kita kenal Kiai Hashim Asy'arinya dengan para sesepuhnya. Jangan lihat NU sekarang hari ini sekalian. NU sekarang ini campur aduk antara yang hak dan batil menjadi satu. Tapi kita lihat NU didirikan dengan arti kebangkitan ulama dan terbukti pada saat tersebut. Begitu juga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jasa perjuangannya, menyebarkan dakwanya turun di tengah-tengah masyarakat, mengajak mereka-mereka yang tadi tidak mengenal Allah, mempersekutukan Allah. Dengan langkah-langkah beliau, Islam menyebar dan sampai sekarang ini kita saksikan Muhammadiyah betul-betul apa? Berhasil dalam perjuangannya. Nah, kita harapkan mudah-mudahan di antara mereka tidak terdapat kefanatikan menganggap mereka saja orang yang Islam, sedangkan yang lain, orang NU dan lain sebagainya, bukan orang-orang yang merupakan bahagia dari kaum muslimin. Begitu juga Persis. Begitu juga hadirin sekalian, ya. Orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah seharusnya diikuti sunnah Rasul. Bagaimana akhlak Rasul yang sebenarnya? Yang mengaku sebagai pengikut keluarga Rasul, mereka juga semua berafiliasi kepada Rasul. Nah, Islam itu menjadi ikatan di antara kita. Iman merupakan ikatan persaudaraan di antara sesama kita. Maka barang siapa yang walaknya kepada kelompok dan golongannya, maka dia terpisah dari Rasul, terpisah juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayangnya Bapak kita, seperti yang antum tanyakan tadi, guru-guru ini menanamkan di hati pengikutnya fanatisme. Dia pagar pengikutnya supaya tidak keluar kemana-mana, karena berkaitan dengan apa? Dengan keuntungan. Seharusnya sebagaimana Rasul, ud'u ila sabili rabbik, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kalau kita baca tulisan Kiai Hashim Asy'ari yang mengajak orang kembali kepada Al-Quran, berakhlak sempurna, tidak ada seruan untuk mengajak orang berfanatik pada NU. Dia tidak mengklaim orang Islam itu hanya NU, tidak. Kiai Ahmad Dahlan pun demikian. Tapi kenapa akhir-akhir ini kok justru fanatisme terhadap kelompok golongan semakin kuat? Ternyata ada hubungannya hadirin sekalian dengan kiai-kiai, ustadz-ustadz yang jiwanya dikotori oleh hubbud dunia, ingin para pengikutnya loyal kepada mereka. Jadi hadirin sebagai orang yang merdeka beriman kepada Allah, selalu memilih yang terbaik. Jangan seperti sebagian orang, saya berfanatik kepada Ustadz Fulan. Kalau Ustadz Fulan ke neraka, saya ikut ke neraka. Ini orang yang gak waras hadirin sekalian. Tapi ikuti kebenaran dari manapun datangnya. Dan ingat, kita semua disatukan dalam iman dan Islam. Bukan dalam NU, bukan dalam Muhammadiyah. Oleh karena itu ketemu saudara kita dari NU, dari Muhammadiyah, rangkul dia. Hadapi dengan senyum dan keramahan. Kalau ada perbedaan, mari kita dialogkan baik-baik. Bukankah kita orang-orang yang berakal, yang beradab, yang berakhlak sebagaimana yang diperintahkan Nabi kita Muhammad SAW. Demikianlah para jamaah sekalian. Saya pikir cukup untuk 3 pertanyaan ya. Saya pandang para jamaah juga sebagai muslimin dan kita semua bersaudara dalam iman, dan mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul hari ini, insya Allah kita akan berkumpul bersama Rasulullah SAW. Dan Rasulullah insya Allah akan menyambut kita dengan senyum. Karena apa yang kita lakukan semata-mata ingin mengikuti Rasul, zahiran wa batinan, dan tidak bergolong-golongan sebagaimana perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Demikianlah para jamaah sekalian, saya ucapkan jazakumullah khair kepada para jamaah, keluarga besar, karyawan Indosemen yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan hingga perjalanan akhir itu dalam keadaan husnul khatimah. Saya terima juga ucapkan jazakallah khair kepada saudara kita Muhammad Krisna yang memfasilitasi bersama para tokoh-tokoh kita. Mereka minta doa dulu Ustaz. Gitu. Dari saya juga, dari tokoh Indosemen juga kalau bisa. Gimana Ustaz? Siapa yang tahu doa di antara para jamaah sekalian ada yang diterima oleh Allah langsung hari ini sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bismika at-tayyib, at-tahir, al-mubarak, al-ahabbi ilaika alladhi idha du'ita bihi ajabta, wa idha su'ilta bihi a'taita, wa idha isturhimta bihi rahim, an taghfira lana ya Rabbana ya Karim,
وترحمنا وأن تهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اجعلنا يا ربنا مجتمعين عليك معتصمين بحبلك متحابين فيك واختم لنا بالحسنى واحشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Hussein bin Ahmad atas, juga terima kasih untuk alumni karyawan Indosmen yang telah mengundang kami di sini dan juga untuk pendengar Rasil semuanya. Terima kasih Anda sudah menyimak acara ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat menambah wawasan Islam kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.